warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Perkenalkan, nama saya Ferdiana Bella Anggraini dari Prodi BGSD dari Universitas PGRI Kanjuruhan. Di sini saya akan menerangkan yaitu mengenai zat adiktif dan contoh-contohnya. Sebelum berbicara dengan penggunaan zat adiktif, mungkin di pikiran kalian itu zat adiktif itu seperti narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya, seperti narkoba. Padahal ada jenis lain yang bahkan bisa Anda temukan di makanan dan minuman. Contohnya apa sih zat adiktif yang ada di makanan dan minuman? Kopi dan teh. Apa? Kopi dan teh. Ya betul, kopi dan teh. Kalian udah tahu belum apa itu pengertian zat adiktif? Jadi zat adiktif itu adalah obat serta bahan-bahan aktif yang bila dikonsumsi oleh makhluk hidup akan menyebabkan ketergantungan yang sulit dihentikan. Jadi begini, ketika kita kecanduan zat tersebut, maka kita akan ingin menggunakannya itu terus-menerus ingin menggunakannya. Bila berhenti, tubuh kita itu akan merasa lemas, cepat lelah, merasa sakit yang luar biasa. Apa kalian tahu? Peminum kopi atau teh yang kerap merasa pusing atau lemas itu apabila jika mereka itu tidak mengonsumsinya setiap pagi, jadinya mereka tuh udah kecanduan banget gitu. Kalau setiap pagi nggak minum kopi itu biasanya tuh bisa pusing, lemas gitu. Jadi nggak baik banget ya kalau kita itu minum kopi sama teh itu terlalu berlebihan, karena itu akan menimbulkan kecandu sama minuman itu. Terus zat adiktif itu dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika. Yang kedua zat adiktif narkotika, dan yang ketiga yaitu zat adiktif psikotropika. Jadi ini saya akan menjelaskan tentang ketiga kelompok tersebut ya. Yang pertama yaitu zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika. Sepintas kelompok yang satu ini tidak berbahaya, bahkan kita mungkin tidak menyadari. Pasalnya zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika ini sering dikonsumsi oleh manusia, yaitu seperti teh dan kopi tadi itu. Nah, di dalam kopi dan teh itu terkandung kafein, yaitu berupa zat adiktif yang membuat peminumnya itu mengalami ketergantungan. Apalagi jika kita terbiasa minum kopi lebih dari 2 cangkir per hari. Kopi mengandung kafein yang lebih tinggi ketimbang teh, tapi teh juga memiliki zat adiktif lain berupa tein, teofilin, dan teobromin dalam jumlah yang sedikit. Jadi itu kalau kopi itu kafeinnya itu terlalu tinggi kandungannya dibanding teh, jadinya begitu. Kabar baiknya, kopi dan teh ini tetap aman untuk kita konsumsi dalam jumlah yang wajar, jadi jangan berlebihan ya. Apalagi keduanya juga memiliki manfaat bagi kesehatan. Misalnya mencegah penyakit Parkinson, kanker usus, kanker lambung, dan kanker paru-paru. Akan tetapi mengonsumsinya secara berlebihan bisa memberikan efek yaitu rasa nyeri di perut. Jadi biasanya yang orang asam lambung itu kalau minum kopi itu biasanya tuh perih gitu. Soalnya ya itu ada kandungan kafeinnya seperti itu. Nah, yang kedua itu adalah nikotin. Tidak heran bila perokok sangat sulit untuk menghentikan kebiasaan buruknya. Ini mengingatkan rokok mengandung zat adiktif berupa nikotin yang membuat penikmatnya seperti mengalami kecanduan. Ini dapat menyebabkan tekanan darah menjadi tinggi. Selain nikotin, rokok juga mengandung tar yang membahayakan bagi tubuh, misalnya membuat gigi menghitam serta memicu kanker paru-paru. Jadi jangan sekali-kali ya kalian itu mencoba untuk merokok. Biasanya itu orang laki-laki, jadinya begitu. Zat adiktif yang berupa cairan yaitu alkohol. Tidak berwarna dan berbau karena diekstraksi dari buah. Dalam jumlah kecil, alkohol memang dapat merangsang semangat dan menyegarkan tubuh. Tapi konsumsinya dalam jumlah yang berlebihan itu justru dapat memperlambat reaksi tubuh. Minuman dengan kadar alkohol tinggi dapat menyebabkan ketagihan, bahkan ketergantungan ketika Anda sudah terpapar alkohol. Sistem saraf akan terganggu dan menyebabkan masalah kesehatan secara fisik maupun psikologis. Misalnya, mudah marah dan mudah tersinggung. Biasanya kalau orang yang mengonsumsi
mengkonsumsi alkohol itu kayak mabuk gitu, ya kan? Jadinya seperti itu. Dan resikonya mengkonsumsi alkohol ini akan merusak jantung, hati, dan pankreas. Nah, kelompok yang kedua yaitu zat adiktif narkotika. Inilah zat adiktif yang biasanya kita kenal karena penggunaannya memang bertentangan dengan hukum dan sangat berbahaya bagi kesehatan. Contohnya yaitu zat adiktif yang termasuk golongan ini itu sabu-sabu, opium, kokain, ganja, heroin, amfetamin, dan lain sebagainya. Narkotika sebelumnya legal untuk digunakan hanya pada dunia medis saja ya. Misalnya sebagai obat bius pada orang yang akan dioperasi, itu pun harus sesuai dengan panduan. Lalu penyalahgunaan narkotika dapat memberikan efek sakit luar biasa, yaitu sakau, ketika tidak mengonsumsinya, sehingga ia merasa harus terus menggunakan narkotika tersebut untuk menyembuhkan kondisinya. Nah, yang selanjutnya yaitu kelompok zat adiktif psikotropika, yaitu pada dasarnya semua zat adiktif masuk dalam golongan psikotropika. Namun zat psikotropika belum tentu merupakan zat adiktif karena tidak semua psikotropika dapat menimbulkan ketergantungan. Psikotropika adalah zat atau obat alami maupun sintetis yang bukan merupakan narkotika dan berpengaruh selektif pada saraf pusat. Jadi ini berpengaruh banget sama saraf pusat psikotropika ini ya. Terus penggunaan psikotropika akan mengalami perubahan mental dan perilaku karena zat ini dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan syaraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku. Orang yang kecanduan psikotropika juga mengalami efek samping berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, dan perubahan perasaan. Nah, kalau psikotropika sendiri ini dibagi menjadi 3 golongan, yaitu depresan, sedatif, hipnotik, yaitu zat atau obat yang berfungsi menekan susunan syaraf pusat yang bisa dikonsumsi dalam jumlah kecil akan mengatasi cemas. Sedangkan dalam dosis besar dapat menjadi obat tidur bukan penyebab amnesia. Jenisnya obat depresan ini yaitu seperti pil Lyrica, Rohypnol, Navalon, Valium, dan sebagainya itu. Terus yang kedua adalah stimulan yaitu amfetamin, yakni zat atau obat sintetik yang digunakan untuk merangsang susunan syaraf. Nah, ada 3 jenis nih amfetamin itu, yaitu ada levofeamin, detromfetamin, dan metilamfetamin. Terus yang ketiga yaitu halusinogen, yaitu zat atau obat yang dapat menimbulkan efek halusinasi, misalnya mendengar atau merasakan sesuatu yang sebetulnya tidak ada. Contohnya yaitu halusinogen alami adalah ganja, kecubung, meskalin yang berasal dari kaktus, dan lain sebagainya. Jadinya seperti itu. Ya, setelah kita melajari macam-macam zat adiktif dan contoh-contohnya tadi, maka akan lebih baik kita itu bijak dalam mengkonsumsi zat yang diperbolehkan dan zat yang memang harus kita hindari. Jadi kita tuh janganlah mencoba-coba untuk mengkonsumsi narkotika ataupun psikotropika